Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Den dan ada Bunda Cahyo di sini yang akan mengomentari atau menanggapi perihal seorang relawan ya bernama Agam yang mendapatkan donasi yang cukup besar dari warga negara Brazil ya. Ini ya, nggak tahu kalau warga lokal ini nyumbang juga enggak untuk sosok Agam ya. Tapi kejadian ini tentunya membuat heboh jagat maya Indonesia ya. Baru kali ini mungkin terjadi ya, donasi sebesar itu dalam waktu yang singkat diberikan oleh relawan ya, orang Indonesia yang menolong warga negara asing. Di sini ada Bunda Cayo. Ya, ini pertanyaan pertama yang saya mungkin akan mulai adalah banyak netizen nih yang hujat relawan Agam itu terkait penggalangan dana donasi. Itu gimana, Bun? Iya, jadi di balik peristiwa Duka Rinjani, ternyata nama Indonesia ini diharumkan ya oleh relawan, porter viral, porter yang udah begitu populer di Rinjani. Bang Agam ini bisa seminggu itu 3 kali ke Rinjani, karena memang karena skillnya Bang Agam ini dibutuhkan banyak pendaki untuk memandu mereka ke Rinjani atau ke pegunungan yang lain atau ke pantai yang lain. Dan kalau kita lihat dari sosoknya beliau ini, orangnya dari tutur katanya aja kelihatan kalau orangnya tutur katanya halus, tulus, dan nggak ada nafsu keserakahan ya kalau dilihat dari raut wajahnya, tutur katanya. Dan donasi ini luar biasa loh Mas Den. Donasi ini kalau dilihat itu dari awal ya, donasinya itu terkumpul itu 350.000 real Brazil. Kemudian 451.226 real Brazil. Pokoknya setara dengan kurs saat ini tuh sekitar 1,3 miliar. Ini dikutip dari FB ya, Jadi di balik Duka Rinjani ini, Rinjani memang dari dulu tuh tersohor keindahannya ya, tapi ada banyak kisah duka di sini. Tapi ternyata nama Indonesia ini bisa harum karena sosok Mas Agam ini yang sebelum peristiwa Yulia ini juga udah populer, dari dulunya udah populer Mas Agam ini. Oke, Bunda, ini kabarnya juga donasi terus meningkat ya, kabarnya juga yang terbaru sampai 1,5 miliar rupiah. Nah, betul. Ini apa sih yang melatar belakangi warga Brazil itu sampai sebegitunya antusias gitu mau berdonasi? Apakah memang Mas Agam ini sangat berperan penting dalam penyelamatan atau mengevakuasi tubuh dari Juliana Marins? Awalnya Mas Agam itu menolak donasi ini, Mas Agam menolak karena kan penggalangan dana itu donasinya dialamatkan ke rekening pribadinya Mas Agam. Tadinya Mas Agam tidak mau, tapi orang-orang itu yang menggalang dana, yang mayoritas adalah orang Brasil, itu meyakinkan Mas Agam gitu loh, bahwa ini penting demi kemanusiaan, karena mereka bersimpati gitu loh dengan Mas Agam yang waktu itu begitu se-effort itu ya untuk Julia ini ya, semalaman bersama tim SAR itu di bibir jurang menjaga. Tapi juga hal ini juga membuat ada yang keberatan dari tim SAR, ada yang keberatan kok rekeningnya rekening pribadi ya. Kalau bukan tanpa tim SAR mana bisa ditarik itu Agam dan evakuasi itu kan nggak mungkin seorang diri, pasti ada jasanya tim SAR. Tapi Mas Agam pun juga bilang ini donasi bukan untuk pribadi tapi untuk diberikan peralatan safety keamanan pendaki, juga untuk dibagikan ke tim SAR juga, bukan untuk dia pribadi. Mas Agam sudah bilang begitu, tapi tetap aja lah namanya pandangan negatif ada ya. Oke Bunda, jadi terkait donasi ini ada ya, ibaratnya yang mempertanyakan atau yang sinis karena uang itu seharusnya untuk yang lebih berperan di situ gitu ya, menganggap Mas Agam ini hanya hanya porter yang ikut-ikutan sebetulnya gitu ya. Harusnya ada pandangan mungkin ini harusnya ke Basarnas malah bukan ke si Agam. Itu gimana Bunda menyikapinya? Orang kadang-kadang nggak lihat ya, orang harus tahu sendiri bahwa backgroundnya Mas Agam ini juga punya
travel gitu loh. Mas Agam ini juga punya travel. Di sini Mas Agam memang orang yang punya skill ya, orang yang punya skill, punya pengalaman, jam terbang yang tinggi. Maka nggak heran sebelum kasus tragedi Juliana ini ya, duka Rinjani ini ada, Mas Agam itu sudah populer dari dulu. Para pendaki gunung banyak yang mencarinya. Karena apa? Hafal dengan medannya, terus kesabarannya dan ketulusannya menghadapi para pendaki-pendaki, dan orangnya tulus-tulusnya. Bahkan ada salah satu orang yang pernah ditolong Mas Agam itu juga speak gitu loh di medsos bahwa pernah ditolong oleh Mas Agam, padahal Mas Agam sendiri dalam keadaan nggak lagi berlebihan pun juga dia ikhlas gitu loh. Kalau udah dimintain tolong orang, memandu orang ini terkenal ketulusannya. Jadi kalau ada orang yang bicara negatif, berarti nggak kenal betul Mas Agam ini siapa gitu, Mas. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat ya sosok ketulusan dari Mas Agam. Dan soal donasi yang diberikan ke Mas Agam ini mungkin sudah tepat sasaran. Tinggal bagaimana lagi kita sebagai netizen melihat kemana saja aliran dana yang nanti digunakan oleh Mas Agam untuk apa saja gitu ya, Bun ya. Iya, tapi yang terpenting di sini pemerintah Indonesia sendiri berikan dong apresiasi. Benar memang di balik se-effortnya Mas Agam ada tim SAR juga, nggak mungkin Mas Agam sendirian dong gotong-gotong tandu. Tim SAR juga berperan gitu loh. Tapi di sini dalam artian kalau bukan Mas Agam yang menguasai medan sampai masuk ke dalam jurang yang seperti itu. Ibaratnya kan kalau tim SAR tuh protokoler sesuai SOP mungkin ya, maaf banyak teori. Nah, kayak gitu tuh kan juga perlu kolaborasi gitu loh dengan Mas Agam yang udah benar-benar tahu medan, ngerti dan langsung terjun. Nah, kayak gitu. Jadi jangan hanya bicara negatifnya, kok masuk rekening pribadi. Walah, ini kan kemanusiaan, ngapain harus donasi gini-gini. Mas Agam sendiri aja bilang kok bukan untuk dia pribadi, akan dibagikan juga buat tim SAR untuk beli peralatan safety gitu katanya, Mas. Oke, sekarang gini ya. Duit ini berasal dari warga negara Brazil yang isu yang kemarin mencuat adalah lambannya evakuasi, lambannya memindahkan tubuh Juliana ke tempat yang lebih aman. Itulah yang menjadi faktor dugaannya meninggalnya. Nah, apakah mungkin gini pandangannya uang sebesar 1,5 M yang terkumpul itu diberikan peralatan seperti drone, Bunda, drone yang mungkin dibeli dari China atau dipesan khusus ya, yang bisa mengangkat tubuh seseorang ya, biasanya satu orang tuh. Jadi kalau misalkan ada terjadi hal seperti ini lagi, nah itulah yang mungkin akan menjadi sesuatu alat yang sangat bermanfaat ya, yang mungkin akan membuka mata dari Basarnas bahwasanya ada loh. Di Cina ini sudah heboh gitu. Mereka bisa memindahkan berkilo-kilo buah-buahan dari atas gunung ke daratan ya, menyelamatkan seseorang dari tengah sungai dengan drone diangkat, dan itu sudah ada gitu. Apakah mungkin Mas Agam ya, yang walaupun porter tapi punya pemikiran seperti itu, Bun? Kira-kira? Ya, saya setuju. Tapi kalau melihat dari backgroundnya ya, memang Mas Agam ini kan memang orang pendidikan gitu ya, orang pendidikan. Terus kemudian ada pengalaman juga. Beliau juga seorang pengusaha lah. Istilahnya benar-benar pastilah ada pemikiran ke arah itu gitu loh. Orang tanpa peralatan canggih pun Mas Agam itu udah benar-benar profesional, apalagi didukung alat yang seperti itu. Saya rasa pemikiran Mas Agam juga akan ke arah itu, Mas. Mas Agam bukan orang sembarangan ya, bukan porter lokal yang hanya bisa sepak terjangnya di lembah belantara, enggak. Mas Agam juga orang pendidikan gitu. Makanya kalau dari segi ini uang dialokasikan untuk pembelian drone yang nantinya digunakan juga untuk penyelamatan ya, itu sangat penting sekali, Bun, karena daerah pergunungan, daerah yang tidak mungkin mudah dijangkau helikopter. Dijangkau helikopter juga itu bisa dilakukan sama drone loh. Ya, jadi ini drone itu berbeda dengan helikopter, begitupun sebaliknya. Ya, tapi punya fungsi yang cukup vital gitu loh, kalau menurut aku gitu.
Iya, Oke. dan apa istilahnya, semoga saja masalah apa ya, masalah ada yang keberatan dengan urusan donasi ini jangan diperuncing lah, jangan menggiring publik gitu loh. Mas Agam selama ini namanya sudah bagus dan kita harus bersyukur loh nama Indonesia ini bagus di mata internasional karena Mas Agam ini ya kalau Mas Agam tiba-tiba dianggap orang sebagai pahlawan gini-gini, ya itu mungkin udah dari apa ya, ketulusannya selama ini gitu, ketulusannya selama ini Allah mengangkat derajatnya ya kan. Kalau orang yang tulus, orang yang benar-benar nggak punya pikiran negatif, nggak punya hati yang negatif, itu Allah akan angkat derajatnya, jangan malah dipatahkan. Kan ini kemanusiaan, ngapain kok donasi gitu kan? Untuk apa gini? Jangan malah, ini loh orang Indonesia yang namanya lagi bagus, jangan malah dipatahkan gitu, Mas. Iya, iya. Saran saya sih gitu ya, Mas Mas Agam datang ke pusat drone yang ada di kotanya Mas Agam, pesan order drone yang bisa mengangkat atau beban yang berat ya, bisa digunakan untuk penyelamatan di sana. Kalau nanti berkoordinasi lagi dengan Basarnas akan makin panjang. Ya, saya jamin itu makin panjang. Beli saja, umumkan di publik. Wow, mantap. Dan Mas Agam bisa menjadi salah satu orang yang mungkin jadi Basarnasnya lokal Rinjani ya. Iya, iya. Bahkan ada yang bilang Mas Agam sebaiknya jadi kuncennya Rinjani lah, yang jadi apa, leadernya Basarnas, yang apa, yang mentor, yang macam-macam, apapun itu namanya. Di sini apa istilahnya, kita harus bangga dengan Mas Adam. Mas Agam itu jangan sampai malah namanya ini dijatuhkan atau pembunuhan karakter, janganlah. Kita janganlah seperti itu. Kalau ada orang yang namanya begitu viral apa ya kan, kita nggak tahu maksudnya Allah itu apa ya kan, karena orang yang tulus tuh begitu diangkatlah derajatnya sama Allah gitu. Oke, jadi memang benar ya, berarti si Mas Agam ini sebelum kasusnya Juliana Marriage ini memang sudah dikenal ya Bun ya. Dia sudah sangat begitu populer karena memang di samping jam terbangnya tinggi, skillnya juga luar biasa. Orangnya itu sangat tulus dan sangat perhatian. Siapapun yang menggunakan jasanya Mas Agam, kalau mungkin akan dimintai apa ya, diinterogasi atau dimintain pendapat, saya yakin pasti akan banyak itu yang angkat bicara. Kebaikan hatinya Mas Agam ini oleh para pendaki itu sudah begitu viral, begitu populer sebelum kejadian Julia tuh. Oke. Kalau dari Bunda mempelajari ya sikap dan pribadinya Mas Agam ini sebagai seorang spiritual ya, melihat Mas Agam nih katanya tutur katanya halus, tersirat gitu. Itu bagaimana sih sosok dia sebetulnya? Karena kan kalau orang yang tulus, halus tutur katanya, bicaranya tuh nggak terburu-buru, apa tuh kan kelihatan bahwa pembawaannya tenang, dan alam semesta ini merespon baik orang-orang yang seperti ini, ya kan? Rinjani gitu loh, yang begitu tersohor seluruh dunia keindahannya, tapi di balik itu juga menyimpan misteri, banyak cerita duka di balik keindahan Rinjani. Seolah memang seorang pendaki dia merasa belum profesional kalau belum ke Rinjani, belum menaklukkan Rinjani. Tapi alam semesta itu penuh dengan kemisterian. Hanya orang-orang berjiwa baik, berjiwa bersih yang bisa berangkat selamat, turun selamat, dan itu Mas Agam sangat pahami itu. Mas Agam kan walaupun orangnya punya skill, punya jam terbang tinggi, tapi kan terkesan bahwa nggak pernah dia menyombongkan, aku loh orang hebat. Orangnya Mas Agam nggak seperti itu. Jadi kenapa Mas Agam dengan pendakian yang sesering itu bisa seminggu 3 kali ke Rinjani atau ke gunung manapun atau ke pantai mana, Mas Agam selamat. Mas Agam benar-benar tahu bahwa di alam itu tidak suka orang yang sombong, Mas.